Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Feng Wuji dengan cepat menahan emosinya dan berkata, namun, orang lain mungkin tidak memiliki persimpangan dengan yang terpilih dalam hidup ini, tetapi Anda mungkin tidak. Dia menatap Suyi, meskipun kamu belum melakukan perjalanan ke alam dewa, para dewa di alam dewa sudah mengetahui keberadaanmu. Tentu saja, sebagian besar dewa ingin membunuhmu. Setelah jeda, mata Feng Wuji menjadi halus, ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, Anda harus berhati-hati, para dewa tidak dapat ditoleransi. Anda hiduplah untuk menjadi dewa. Lagi pula, dia sudah pergi. Suyi tidak bisa menahan tawa, dan berbisik dalam hatinya bagaimana saya bisa mentolerir para dewa yang menganggap saya sebagai musuh saya hidup-hidup. 7 hari kemudian, Suyi kembali ke Akademi Yongye. Saat aku kembali, aku melihat Sining. Ingat URL. Kenapa kamu di sini? Tidakkah kamu mengatakannya? Aku hanya mengalami sedikit masalah sepele. Suyi tertawa. Ini sudah malam. Bulan jarang, pinus dan bambu berputar. Sining berdiri di bawah naungan atap halaman, sosoknya yang tinggi dan anggun menarik bayangan miring di tanah. Dia masih mengenakan pakaian linen sederhana, dengan penampilan yang indah dan temperamen yang vulgar. Kamu baik-baik saja, bolehkah aku datang menemuimu? Sining mengedipkan matanya, sedikit nakal untuk pertama kalinya. Suyi tersenyum tentu saja. Dia mengeluarkan kendi anggur, menyerahkannya kepada Sining, dan kemudian duduk di tangga batu sesuka hati, seluruh orang benar-benar santai. Sining berpikir sejenak, lalu duduk, meletakkan dagunya di sikunya, memandang malam di kejauhan, dan berkata, Feng Wuji tidak menyakitimu bar. Dia Duyi tertawa, sebelum dia menjadi dewa, aku khawatir dia tidak akan berani bertarung denganku lagi. Sining menyipitkan mata ke arah Suyi dan menduga Feng Wuji pasti menderita kerugian besar dari Suyi. Jadi, dia tidak repot-repot membicarakannya lagi, dia mengubah topik dan berbicara dengan Suyi tentang gadis misterius yang dia lihat di tanah tua yang ditinggalkan oleh penembak langit. Mendengar ini, Suyi mau tidak mau tercengang, matanya sedikit tidak menentu. Omong-omong, ketika dia datang ke alam abadi, pria bersenjata wanita misterius dan Akai juga datang, tetapi setelah tiba di alam abadi, dia tidak pernah mendengarnya lagi berita tentang pria bersenjata wanita dan es. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendengar ini dari Sining saat ini. Apakah dia dendam padamu? Sining mau tak mau bertanya. Tidak. Suyi menggelengkan kepalanya, hanya saja ketika saya berkultivasi di dunia, saya bertarung 2 kali, dan setiap kali saya sedikit lebih baik. Sining tertegun, dan berkata, kamu menang. Menurut penilaianku, pria bersenjata wanita itu adalah dewa yang sangat kuat memenangkannya. Tuhan. Suyi juga tercengang, apakah dia dewa? Sining melihat sekilas bahwa Suyi jelas tidak mengetahui detail pria bersenjata wanita itu, dan segera menjelaskan apa yang terjadi di tanah lama. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah seorang pria bersenjata wanita yang menyelamatkan Sining pada saat yang kritis, Suyi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, kekuatan wanita yang sebenarnya sangat besar garang. Ini keterlaluan. Sining berkata pria bersenjata wanita itu juga sengaja menanyakan berita Anda, dan mengatakan bahwa dia ingin saya membantu Anda menghubungi Anda, dan berencana untuk melawan N. Suyi. Ya, wanita itu sangat berhati-hati, dan dia masih memikirkan kekalahannya di tangannya. Apakah kamu yakin dia benar-benar dewa? Suyi mau tidak mau bertanya lagi, selalu merasa sedikit tidak nyata, bukan itu, tunduk pada ketertiban dan aturan, dewa tidak bisa datang ke negeri dongeng. Entah kenapa dia bisa muncul di dunia peri, tapi yang pasti dia pasti dewa, dan itu jauh dari sebanding dewa biasa. Sining berkata dengan sungguh-sungguh, leluhurku memiliki dewa yang bertanggung jawab, dan ketika aku berada di alam dewa, aku juga melihat sikap banyak dewa, aku sangat yakin, wanita Gunners itu pasti dewa. Selain itu, dia memegang harta surgawi yang tak tertandingi di tangannya, yang disebut Sunshine Divine Mirror, yang sangat luar biasa. Pada saat itu, dia juga menggunakan Divine Mirror ini. Harta karun. Bora menyimpulkan rahasiaku. Mendengar ini, Suyi bertanya-tanya, apa hasilnya?
Sining menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, insiden ini mengejutkan pria bersenjata wanita itu, curiga bahwa nasibku sudah diatur. Suyi mengangkat alisnya dan berkata, bisakah kamu menjelaskannya? Segera, Sining menjelaskan detailnya saat itu. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Dalam cermin tiga kehidupan, dapatkah sudut sungai panjang takdir tercermin? Juga, pria bersenjata itu curiga bahwa orang yang mengatur nasib Sining adalah eksistensi di atas sungai takdir. Semua ini membuat Suyi sulit untuk tenang. Wanita bersenjata itu memang bukan orang biasa. Belum lagi hal-hal lain, hanya mengandalkan cermin tiga nyawa di tangannya dapat mencerminkan sudut sungai panjang takdir, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa latar belakangnya ditakdirkan untuk berada di luar imajinasi. Pada saat itu, Luo Tian dan saya sama-sama ingin menjelajahi beberapa rahasia yang terkait dengan era Lingwu, tetapi kami tidak pernah berpikir bahwa kami akan menemukan keberadaan yang begitu misterius. Sining berkata, pada saat itu, dia juga mengatakan bahwa segala sesuatu tentang era Lingwu, para dewa tidak dapat menonton, mari kita pergi sesegera mungkin. Membicarakan hal-hal ini juga mengingatkan Suyi akan pengalamannya di God Crying Cave, serta apa yang dia pelajari dari mulut wanita itu dan Master Demon Tuhan tentang rumor itu. Suyi berkata kamu juga bertanya tentang era Lingwu, apa yang akan kamu lakukan? Sining berkata dapatkan obat hebat untuk menjadi dewa dan kumpulkan zat abadi. Dapat dimengerti. Dan apa yang disebut materi abadi harus menjadi harta yang sama dengan emas ajaib abadi. Suyi mengungkapkan spekulasinya yang langsung diakui oleh Sining. Segala sesuatu yang berhubungan dengan era Lingwu memang telah menghilang dari sungai panjang zaman itu, seolah-olah sudah terhapus seluruhnya, bahkan para dewa hanya tahu bahwa di dunia abadi, beberapa peninggalan kuno yang bertahan dari zaman Lingwu dapat ditemukan. Sining dengan sabar menjelaskan kepada Suyi, banyak karakter anak dewa yang datang ke negeri dongeng kali ini, seperti kita, memiliki tujuan untuk menjelajahinya. Keruntuhan kuno. Suyi menggosok alisnya dan berkata, segalanya semakin rumit. Sining berkata dengan lembut, sebenarnya, kamu tidak perlu peduli tentang ini sudah lama sekali. Suyi tersenyum dan mengangguk, ketika aku punya waktu, aku juga akan pergi meninggalkan tanah lama hari itu dan pergi menemui pria bersenjata wanita itu. Mari kita selidiki tentang rahasia yang ditinggalkan oleh era Lingwu. Sining sedikit menyipit dan berkata, apakah kamu tidak takut dipukuli? Suyi tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, meskipun wanita itu mendominasi, dia sangat bangga dengan tulangnya. Setiap kali dia bertarung, dia akan menekannya. Kultivasi ke tingkat yang sama denganku. Sining tiba-tiba menyadari bahwa, tidak diragukan lagi, dua penembak wanita pertama dikalahkan oleh Suyi, dan dia menderita kekalahan dalam duel. Keduanya mengobrol sampai teko anggur habis, dan Sining berdiri dan berkata aku harus pergi, jika ada sesuatu, gunakan jimat rahasia menghubung. Suyi juga berdiri dan berkata, ayo pergi, sampai jumpa. Sining tidak menolak. Keduanya berjalan berdampingan, memanfaatkan malam untuk datang keluar Akademi Yongye. Sining berhenti, menoleh untuk melihat Suyi, dan berkata, teman Dao, jika memang ada garis sebab dan akibat antara aku dan kamu, apa yang akan kamu pikirkan? Suyi memikirkannya dan berkata dengan serius, apakah garis sebab dan akibat ini adalah berkah atau kutukan, mari kita hadapi bersama. Bibir merah muda dan berkilau Sining menunjukkan senyum, dan berkata, saya pikir juga begitu, oke, kirim saja ke sini. Dia berbalik. Sepasang tangan giok di belakang punggungnya, pakaiannya berkibar, dia berjalan dengan cepat, dan cahaya bulan yang redup memantulkan sosok anggunnya yang seindah mimpi. Suyi dapat melihat bahwa suasana hati Sining sedang baik. Dia juga tertawa. Entah kenapa, setiap aku bergaul dengan Sining, aku bisa membuatnya sangat senang, sangat nyaman, sangat santai, dan ada yang diam-diam memahami. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Segera, Suyi teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, lain kali kamu datang lagi, biarkan Luo Tian tidak bersembunyi, aku berjanji untuk bertarung, jangan bunuh dia. Suara itu menyebar jauh.
Luo Tiandu, yang baru saja keluar dari kegelapan dan bergabung dengan Sining, menjadi murung setelah mendengar ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu, makanya aku bersembunyi? Salah, karena perasaan Aning aku tidak berani mempermalukanmu. Luo Tian sangat marah. Su Yi mengabaikannya, tersenyum dan melambaikan tangannya, jaga Sining, aku menyambutmu untuk membunuhku kapan saja di masa depan. Tidak masalah jika Anda tidak bisa mengalahkan saya silakan minum. Luo Tiandu. Melihat Sining berjalan pergi, dia tidak peduli harus berkata apa, dan buru-buru mengejarnya. Aning, kalau bukan karena kamu, aku tidak sopan. Luo Tian jelas mengkhawatirkan hal ini. Feng Wuji juga dikalahkan oleh sesama Taoisu. Jika Anda ingin melecehkan Anda bisa pergi. Anda tidak perlu peduli dengan perasaan saya sama sekali. Sining dengan linglung berkata, satu-satunya hal yang bisa saya jamin adalah karena rekan Daoisu mengatakan dia tidak akan membunuhmu, dia pasti tidak akan melanggar janjinya. Luo Tiandu. Malam itu seperti air. Ketika Su Yi kembali ke kediaman Akademi Yongye, dia melihat sosok menunggu di sana. Melolong. Murid melolong, lihat guru. Melolong maju dan membungkuk. Ada ekspresi yang menahan, tetapi juga ada sedikit kegembiraan dan rasa hormat. Ketika Su Yi kembali ke Akademi Malam Abadi, dia juga menyelamatkan tubuh jiwa Ningxiu, yang sepenuhnya menghilangkan garis terakhir perlawanan terhadap Su Yi di dalam hatinya sepenuhnya yakin. Bagaimana kabar Ningxiu sekarang? Su Yi bertanya dengan hangat. Namun dengan hormat berkata, kembali ke guru, semangat kakak senior kedua terlalu lemah, tetapi untungnya, meskipun dia dalam keadaan koma, itu bukan masalah besar. Tidak masalah, Anda dapat pulih setelah beristirahat sebentar. Bagus. Su Yi mengangguk, ketika dia bangun, tanyakan siapa yang membuatnya seperti ini, dan peran apa yang dimainkan Feng Wuji di dalamnya. Beritahu saya jika Anda jernih. Melolong. Di masa depan, kamu dan Ningxiu akan tinggal di Akademi Yongye dan berlatih dengan tenang. Su Yi memperingatkan lagi dan hendak kembali ke tempatnya. Tiba-tiba, Raja Abadi Liu Yun dan Li Sehu datang dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan cepat Tuan Kaisar, berita baru saja datang bahwa 9 iblis besar dari negeri asing bergabung dan menyerang 9 gerbang besar negeri Dongeng. Mata Su Yi sedikit menyipit, dan dia berkata, bagaimana situasinya? Li Sehu berkata dengan cemas, saya baru saja menerima kabar bahwa ini masih pagi tentara dari 9 ras iblis besar di negeri asing muncul di luar 9 besar surga pas. Setiap menara suar mengirim sinyal bantuan. Dapat diduga bahwa ini adalah pertempuran. Serangan skala penuh pada Nine Heavens Pass. Untuk situasi spesifiknya, masih belum jelas, dan generasi muda berusaha semaksimal mungkin untuk bertanya. Li Sehu adalah penjaga hari ke-6. Setelah pertemuan Pantao, dia mengikuti Su Yi kembali ke Akademi Yongye untuk membantu membangun kembali Akademi Yongye. Sekolah malam. Kabar yang dia dapat tidak akan pernah bohong. Saat ini, masih terlalu dini untuk jalan menjadi dewa muncul. Apa alasan iblis alien harus melancarkan perang habis-habisan melawan negeri dongeng saat ini? Su Yi sedikit bingung. Saat dia berbicara, Li Sehu tiba-tiba mengeluarkan jimat rahasia dari lengan bajunya. Simbol rahasia menyala, menandakan ada berita baru. Setelah melihatnya, wajah Li Sehu tiba-tiba bercampur dengan amarah dan amarah. Tuan Kaisar, hari ke-6 berlalu, ada pengkhianat dan setan asing membuka kekuatan pesona yang ditekan di luar hari ke-7 berlalu. Wajah Su Yi tenggelam. Dalam satu hari, hari ke-6 akan jatuh. Dalam analisis terakhir, masih pengkhianat, jika tidak, dengan kekuatan pesona hari ke-6, cukup untuk memblokir serangan iblis pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di iblis asing. Sehelai daun mengetahui musim gugur, apakah ini berarti bahwa dalam tahun-tahun yang panjang sejak zaman dewa, 9 jalan surgawi di alam abadi telah sepenuhnya ditembus oleh musuh? Su Yi berbisik. Dia ingat pengalamannya di hari ke-7, ketika Shen Qingxi, utusan penjaga, juga berkolusi dengan iblis asing, dan karena ini, Su Yi sangat marah. Pada hari ke-7 pertumpahan darah, orang-orang dibunuh. Dan sekarang, mengetahui berita jatuhnya hari ke-6 berlalu, Su Yi telah menyadari bahwa di tahun-tahun yang lalu,
para penjaga 9 besar gerbang alam abadi perkemahan, saya khawatir itu sudah busuk. Tuan Kaisar, apa yang harus saya lakukan sekarang? Living Cloud Immortal King khawatir. Di Age of Immortal Falls, alien demon menyerbu Immortal Realm dalam skala besar, membakar, membunuh, dan menjarah, menyebabkan pertumpahan darah yang tidak diketahui jumlahnya. Saat itu, negeri 49 benua di negeri dongeng itu penuh gejolak dan suar api. Mati dalam api perang. Sekarang, iblis asing menyerang lagi, bencana seperti itu pasti akan menyapu seluruh negeri dongeng lagi. Pada saat itu, negeri dongeng besar ditakdirkan untuk jatuh ke dalam darah lagi. Di tengah hujan. Di bawah sarang, kok bisa ada telur? Tidak ada yang kebal. Jangan panik. Di Age of Immortal Falls, malapetaka jatuh dari langit dan menyapu negeri dongeng, yang memberikan kesempatan bagi alien demon untuk memanfaatkannya. Dari api, mata Sui dalam dan tenang, dan dia berkata, dan sekarang, karena aku di sini, aku tidak akan membiarkan mereka main-main. Berbicara, dia memandang Raja Abadi Liu Yun, lewati perintahku, nyatakan ke dunia atas namaku, dan panggil pasukan utama di dunia abadi untuk bertindak bersama, pergi ke 9 gerbang utama di dunia abadi, bunuh musuh asing. Saya akan memberi hadiah kepada mereka yang berani membunuh musuh. Siapapun yang memanfaatkan api dan memancing di perairan bermasalah, setelah menyapu bersih tentara asing, saya akan menyelesaikannya satu persatu, dan saya tidak akan menyia-nyiakannya. 1. Pernyataan ini membuat Liu Yun Immortal King dan Li Sehu segar kembali. Tidak mungkin orang lain memiliki gengsi untuk memanggil dunia. Namun, Tuan Kaisar di depannya berbeda. Dia adalah Kaisar Malam Abadi yang memerintah dunia peri, dan sekarang dia adalah Kaisar Su yang terkenal di dunia. Identitas dan prestisenya tidak tertandingi di dunia saat ini. Selama wasiat ini dikeluarkan, akan banyak tanggapan, dan penanggap akan berkumpul. Belum lagi, iblis asing menyerbu negeri dongeng, mengancam semua orang di dunia, tidak ada yang bisa selamat, saat ini, selama pikiran normal, itu pasti akan bertindak sesuai dengan kehendak Sudizun. Liu Yun, kamu memberi tahu Keratua, Cilong Daojun, dan Pedang Gila, dan biarkan mereka membawa orang-orang dari Akademi Yongye ke garis depan untuk menyelidiki jelajahi dan mengumpulkan informasi. Dan setelah semua informasi dikumpulkan, kirim surat untuk memberi tahu saya. Sui menyerahkan jimat rahasia kepada Immortal King Floating Cloud M. Guru, bagaimana dengan saya? Melolong mau tak mau berkata. Sui berkata jangan khawatir, perang baru saja dimulai, ketika Anda bergerak, setelah Anda mengetahui pergerakan 9 suku asing. Tentara, kamu akan bergerak. Bawalah perahu yang menutupi langit dan pinjamkan padaku. Iya, Howling setuju dan menyerahkan perahu itu. Li Sehu, kamu dan aku akan pergi ke hari ke-7. Sui menatap Li Sehu lagi. Dia adalah penjaga pas hari ke-6. Meskipun pas hari ke-6 telah jatuh, bawahan Li Sehu jelas masih hidup, dan mereka dapat segera melapor ke Li mungkin Shooting Tiger menyampaikan pesan. Dan inilah yang sangat dibutuhkan Sui saat ini. Adapun pas hari ke-7, bukan pas hari ke-6, alasannya sangat sederhana, pas hari ke-7 terletak di perbatasan Bailuzu, sebuah jarak dari istana sekolah Yongye baru-baru ini. Selain itu, Sui telah melakukan pertumpahan darah pada hari ke-7 gerbang, dan pengkhianat itu sudah dibersihkan. Orang-orang yang menjaga hari ke-7 semuanya adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Misalnya, Pei Hongjing, utusan penjaga, berasal dari Akademi Qinglu. Dengan Pei Hongjing dan yang lainnya di sana, dengan penghalang pertahanan melewati hari ke-7, mereka tidak boleh dikalahkan seperti gunung. Namun, yang dikhawatirkan Sui adalah karena iblis asing memulai perang skala penuh melawan negeri dongeng, misalnya, sejumlah besar kaisar iblis karakter level akan dikirim. Jika master level ini menyerang, penghalang pertahanan hari ke-7 tidak akan bertahan lama. Li Sehu setuju tanpa ragu-ragu. Segera, Sui dan Li Sehu berangkat, mengambil perahu penutup langit, dan bergegas menuju pas hari ke-7 semalaman. Pada saat yang sama, Raja Abadi Liu Yun juga bertindak, dan menurut instruksi Sui, dia membuat sebuah dekret, dan melalui kekuatan Xiao Ruixie, menyerahkannya kepada semua bagian negeri dongeng padam.
Malam memudar. Saat fajar menyingsing, cahaya langit yang cerah jatuh di dinding kuno yang besar di hari ketujuh. Ledakan. Setelah melewati hari ketujuh, kekuatan pesona yang diubah oleh aturan tatanan keabadian berada di bawah serangan yang mengerikan, bergejolak hebat, dan dapat dihancurkan kapan saja. Di tembok kota yang menjulang tinggi, utusan penjaga Pei Hongjing, Nyonya Xiang Yun, Xie Gu dan Raja Abadi lainnya ditempatkan di sana, dan wajah mereka jelek. Mulai kemarin, pasukan iblis asing tiba-tiba muncul, dan ada 100.000 tentara di kota. Mereka seperti gelombang tanpa akhir, dipimpin oleh 10 kekuatan tingkat kaisar iblis, dan melancarkan serangan habis-habisan pada hari ketujuh. Untungnya, pada saat kritis, utusan penjaga Pei Hongjing menggunakan kekuatan, monumen surga kerajaan, untuk memanipulasi kekuatan tatanan Tao yang abadi, mengubahnya menjadi pesona seperti parit, menghancurkan semua serangan musuh diblokir. Namun, pertempuran seperti itu telah menyebabkan kejutan naik turun di hari ketujuh berlalu. Ada gambaran suram di mana-mana. Tadi malam, lebih banyak pria kuat melarikan diri. Bahkan jika utusan wali Pei Hongjing maju secara langsung, dia tidak bisa menghentikan semua ini. Alasannya sebenarnya semua orang tahu. Kekuatan pasukan iblis alien yang dikirim kali ini terlalu besar, dan 10 kaisar iblis dikirim, dan pada hari ketujuh, hanya ada sekelompok makhluk abadi raja karakter dijaga, bagaimana mereka bisa dihentikan. Suasana putus asa, ragu-ragu, dan teror menyelimuti hari ketujuh. Dari tadi malam hingga sekarang, sebagian besar orang kuat di kota telah melarikan diri, hanya menyisakan ribuan orang yang menjaga di sini. Kakak Dao, jika ini terus berlanjut, kekuatan pesona pasti akan hancur. Nyonya Xiang Yun sangat khawatir, apakah Anda yakin, sinyal bantuan telah dikirim? Pei Hong mengangguk dan berkata, saya yakin selama Su Dizun mendapat berita, dia tidak akan duduk dan menonton. Xie Gu menghela nafas dan berkata, tapi sekarang 9 jalan surga sedang diserang oleh musuh, Su Dizun mungkin tidak akan sampai pada hari ketujuh. Dunia hancur, dan kami sama sekali bukan lawan dari mob chops itu. Bibir Pei Hongjing menggeliat, dan akhirnya berkata, sudah tugas kita untuk menjaga hari ketujuh. Bahkan jika yang terburuk terjadi, kita harus berjuang sampai mati tidak bisa mundur. Semua terdiam. Moodnya lebih berat dari sebelumnya. Pertempuran ini benar-benar terjadi terlalu tiba-tiba, tidak ada yang menyangka alien demon akan memimpin pasukan dan menyerang dalam jumlah besar. Biarkan mereka semua bersiap terlebih dahulu. Ledakan. Di luar hari ketujuh, penghalang pertahanan terus bergetar hebat, dan serangan yang diterima menjadi semakin menakutkan. Itu adalah 7 kaisar iblis. Mereka semua arogan, bertanggung jawab atas harta karun yang menakutkan, dan membombardir pesona pertahanan dengan sekuat tenaga. Dan lebih jauh lagi, pasukan 100.000 iblis asing sedang menunggu di sana seperti air pasang, dan barisan itu saja sudah menakutkan. Sudah terlambat untuk menyerah, jika tidak, ketika kita mencapai hari ketujuh, kita akan membantai semua orang. Gantung kepalamu di tembok kota pamer. Tiba-tiba, seorang kaisar iblis berbicara dengan dingin, suaranya bergema seperti guntur. Orang ini penuh dengan rambut panjang berwarna darah, mengenakan jubah hitam, kulit putih, mata merah darah, dan kekuatan mengerikan yang menyelimuti tubuhnya sebanding ke dunia peri. Peringkat Taiwu ada. Arogansi dan arogansi semacam itu membuat Pei Hongjing dan yang lainnya terlihat semakin jelek. Tiba-tiba, Pei Hongjing menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan berkata, lewati perintahku dan beritahu rekan-rekan prajurit yang ditempatkan di kota, jika ada yang mau pergi, pergi secepat mungkin. Jika tidak, tunggu pertahanan. Ketika penghalang rusak, tidak ada kesempatan untuk pergi. Dalam suaranya, sulit untuk menyembunyikan kesedihan dan kesedihan. Semua orang sedih. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka harus mengakui kenyataan yang kejam. Begitu penghalang pertahanan rusak, dan hari ketujuh ditutup, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Kesenjangan antara musuh dan kita terlalu besar. Cepat! Pei Hongjing berteriak dan mendesak. Nyonya Xiang Yun berkata dengan getir, saudara Taois, tidak perlu mendesakmu, lihat ke belakang, mereka yang takut akan perang dan kematian telah melarikan diri.
Pei Hongjing tiba-tiba berbalik. Dari bidang penglihatan, hanya ada ribuan orang kuat yang ditempatkan di kota. Tapi sekarang, lebih dari setengah dari ribuan orang ini menjadi liar. Tiba-tiba, Pei Hongjing merasa sesak di dadanya, tangan dan kakinya menjadi dingin karena marah, dan dia sangat marah. Dunia ini telah benar-benar berubah. Ingat bahwa sebelum zaman kejatuhan abadi, orang-orang kuat yang ditempatkan di pas hari ketujuh ini selalu membanggakan diri karena tidak takut mati. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.